Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam pertemuan kali ini, kalau pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang mengenal negara-negara ASEAN, kali ini kita akan mempelajari subpokok bahasan interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Organisasi internasional ini dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of Southeast Asian Nations atau disingkat ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. Faktor pendorong, kerjasama dan perbedaan sumber daya alam. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Itu dua faktor pendorong kerjasama negara-negara ASEAN. Faktor penghambat. Ada 4 faktor penghambat. Pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara anggota ASEAN. Dari 4 faktor ini, yang perlu kalian perhatikan, keempat faktor tersebut. Pertama tadi perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Jika terjadi konflik, apalagi peperangan di dalam suatu negara, maka itu akan menghambat faktor kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, kebijakan protektif, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat memengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam suatu negerinya. Yang terakhir, yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama, antara lain sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota ASEAN. Itu bentuk kerjasama sosial dari interaksinya. Kebutuhan sosial
politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Artinya, setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ini dilaksanakan oleh COSD atau COSD, Committee on Social Development. Yang pertama, beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN, antara lain sebagai berikut. Pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha lainnya. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA, ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA, serta yang terakhir penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Demikian anak-anakku, para siswa kelas 8 dalam subpokok bahasan kita sekali lagi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Jika ada hal yang belum dapat dimengerti dan dipahami, segera dipertanyakan atau bisa dicari sumber dalam buku LKS ataupun dalam buku paket dan sumber-sumber lainnya. Kemudian setelah kalian memperhatikan dengan seksama, buatlah 5 soal berikut jawabannya, kemudian ditulis dalam kertas lembar, lalu difoto dan dikirim. Sekian, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Ingat, sebelum dan sesudah belajar, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.